Yang pertama adalah Awqat Mawatin An-Nuzul, adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari waktu dan juga tempat turunnya ayat Al-Quran. Awqat wa Mawatin An-Nuzul berasal dari dua kata, yaitu Awqat yang artinya waktu-waktu dan juga Mawatin yang artinya tempat-tempat. Jadi dalam pembahasan ini, bidang ilmu dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah tertib masa turun ayat, tertib tempat turun ayat, tertib mahdu yang dibicarakan ayat yang diturunkan, dan juga tertib orang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW saat ayat itu diturunkan. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah yang pertama, untuk mengetahui marhalah-marhalah dakwah Islam dan juga langkah-langkah yang ditempuh ayat Al-Quran. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan lingkungan Mekah dan juga Madinah. Selanjutnya adalah untuk mengetahui uslub-uslub Makkiyah dan Madaniyah dalam menghadapi objek dakwah. Dan yang terakhir adalah untuk menolak keraguan seseorang tentang keaslian Al-Quran. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya suatu ayat. Yang di sini mempelajari ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran itu diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat yang diturunkan itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini ditetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Seperti Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul itu yang dapat membantu mufasir memahami berbagai makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Di sini, kegunaan asbabun nuzul adalah untuk menjelaskan hikmah tentang pensyariatan terhadap hukum. Yang kedua adalah untuk mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Dan selanjutnya adalah macam-macam asbabun nuzul dari segi jumlah sebab dan juga ayat yang turun. Asbabun nuzul ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ta'adud atau ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat. Terkadang wahyu tersebut turun untuk menanggapi beberapa peristiwa. Yang pertama, Tawari An-Nuzul ya. Tawari An-Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang menjelaskan tentang masa tertib turunnya Al-Quran ya, satu demi satu dari awal hingga akhir. Jadi yang termasuk Tawari An-Nuzul ini ada beberapa ya, ada beberapa. Jadi seperti pembagian Tawari An-Nuzul ini. Yang pertama itu adalah ayat pertama dan terakhir turun. Nah, ini apa ayat pertama dan terakhir turun? Ulama sepakat ayat pertama yang turun itu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Terus ada yang ayat yang terakhir turun. Nah, ulama itu berpendapat ayat yang terakhir turun itu adalah Quran surah An-Nisa ayat 93. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya dari riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas ya. Yang itu bunyinya riwayatnya ayat dari hadis ini ya, ayat ini atau An-Nisa 93 adalah ayat yang terakhir diturunkan dan tidak dihapus oleh apapun. Seperti itu bunyi hadisnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Abbas. Nah, seperti itu. Terus ada ayat yang diulang-ulang. Jadi maksudnya ayat yang diulang-ulang ini adalah ayat yang selalu ada dalam Quran. Jadi ulama mengkategorikannya itu ada dua hal, yaitu diulang secara lisan dan secara makna. Kalau secara lisan itu ya diulangnya kata-katanya gitu, atau beberapa kata itu lebih dari sekali. Kalau secara makna itu berarti diulangnya itu kandungan dari cerita atau apa yang ada dalam Quran. Misalnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim seperti itu. Yang ketiga, turunnya Al-Quran sekaligus dan terpisah. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran itu yang turun sekaligus dan turun yang terpisah, seperti misalkan Al-Baqarah ayat 185, Ad-Dukhan ayat 31, terus ada Al-Qadr ayat 1 ya. Jadi ketiga ayat ini ada pendapat ulama, yaitu mazhab pertama itu dari Ibnu Abbas dan para ulama. Al-Quran, jadi beliau berkata Al-Quran dalam kedua ayat di atas ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada malaikat betapa besar masalah ini, seperti itu. Dan selanjutnya diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang mengiringi sejak beliau diutus sampai wafatnya. Selama 13 tahun beliau tinggal di Mekah dan selama itu pula wahyu Tuhan kepadanya. Dan sesudah hijrah beliau tinggal di Madinah secara 10 tahun. Ini pendapat mazhab dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama. Masuk ke materi yang kedua adalah adab-adab dalam bertilawah Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah semata, karena tilawah Al-Quran termasuk ibadah sebagaimana telah disebutkan pada keutamaan tilawah. Yang kedua itu niat. Dalam bertilawah Al-Quran harus niat ya, inna a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya ya, hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Yang ketiga, tilawah Al-Quran itu hendaknya di tempat yang suci ya. Tidak boleh tempat yang haram. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 18. Yang keempat adalah membaca doa isti'azah ya, membaca doa isti'azah berlindung dari syaitan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 98 ya.
Terus yang selanjutnya adalah menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat dalam membaca Al-Qur'an atau bertilawat Al-Qur'an itu harus menghadap ke kiblat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, hadis dari Ibnu Umar. Seperti itu. Ini sahih hadisnya ya. Yang keenam adalah membaguskan suara atau bacaan, tapi tidak gulu. Nah, gulu itu apa? Gulu itu berlebihan. Nah, membaguskan akan tapi tidak berlebihan. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Yang ketujuh adalah membaca dengan sirri. Sirri itu adalah pelan, sirri. Ya. Kalau nikah siri kan beda lagi, tapi ini sirri, membaca pelan-pelan seperti itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan atau mengganggu ketenangan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat dalam Minhajul Muslim, penjelasannya bisa dilihat dalam Minhajul Muslim halaman 71. Membaca, terus selanjutnya adabnya apalagi? Membaca dengan tartil. Nah, tartil ini membaca dengan benar. Ya. Dalilnya apa? Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Terus selanjutnya adalah sujud ketika membaca ayat-ayat sujud atau ayat sajadah ya. Ayat sajadah. Ya. Ini dalilnya apa? Dalilnya banyak. Hadis riwayat Tirmizi ya kan. Yang hadis riwayat Hakim. Seperti itu. Dan ada beberapa ayat yang di situ ayat sajadah ya, seperti Quran surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 19 dan seterusnya. Gitu. Yang selanjutnya adalah tajwid Al-Quran. Nah, tajwid Al-Quran yang pertama ada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Ya. Yang pertama ada idhar halki. Idhar artinya jelas. Ya. Huruf-huruf idhar halki adalah hamzah, ha, ain, ghain, kha, dan ha. Yang kedua ada idgham bigunnah. Idgham bigunnah ini memiliki arti melebur disertai dengan dengung, mendengung. Idgham ini mendengung. Ini apabila nun mati atau tanwin sesudahnya itu dilafazkan ketika bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya. Terus ada idgham bila guna. Idgham bila guna ini artinya berbanding terbalik dengan idgham bila guna, yakni melebur tanpa mendengung. Nah, ini apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Terus ada iklab. Itu bacaan Quran apabila nun tanwin bertemu dengan ba. Terus ada ikhwa hakiki. Jadi ini apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yaitu da, ja, sa, ta, sya, sa, za, za, qaf, qaf, maksudnya atau fa, terus zo, so, ka, dan qaf, seperti itu ya. Terus ada idgham mimi atau idgham mutalasin adalah apabila huruf mim mati itu bertemu dengan huruf mim. Ya, mim mati ketemu mim, idgham mimi ya. Ini mudah sekali ini untuk menghafalkannya. Ini mendengung ya. Terus ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu hukum mim mati nih ya, hukum mim mati. Hukum mim mati apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah bibir didengungkan sama-sama. Nah, ini ikhfa syafawi. Ada izhar syafawi. Izhar syafawi apabila mim mati itu bertemu dengan huruf yang selain ba. Terus ada idgham mutmati lain ya, misalnya apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama. Terus ada juga idgham mutakaribain, yaitu bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu hampir sama, seperti huruf mim bertemu dengan huruf ba, huruf kaf bertemu huruf qaf. Terus ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain ini merupakan hukum bacaan ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi beda sifatnya bertemu, seperti huruf ta dan salam dan ro, zal dan za, seperti itu. Fawatih aswar. Fawatih swar terbentuk dari dua kata, yaitu kata fawatihun dan suwarun. Fawatihun adalah bentuk jamak dari mufrad fatihun, yang berarti adalah pembuka. Sedangkan suwarun adalah bentuk jamak dari mufrad suratun. Jadi, fawatih aswar adalah pembuka atau awal dari surah-surah Al-Quran. Macam-macam fawatih aswar. Yang pertama yaitu pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau al-istiftah bil asana. Yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf yang terputus-putus atau al-a'ruf al-muqatta'ah. Yang ketiga yaitu pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bi an-nida. Yang keempat yaitu pembukaan dengan kalimat-kalimat berita atau al-istiftah bi al-jumlah al-khubariyah. Yang kelima yaitu pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bi al-qasam. Yang keenam yaitu pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bi asyarat. Yang ketujuh yaitu pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bi al-istifham. Yang kedelapan yaitu pembukaan dengan doa atau al-istiftah bi al-du'a.
Yang kesembilan yaitu pembukaan dengan alasan atau al-iftitah bi at-ta'til. Yang selanjutnya yaitu qiraah Al-Quran. Qiraah adalah bentuk jamak dari kata qiraah, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah bahwa qiraah adalah merupakan metode atau cara membaca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat. Beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan qiraah di antara lain yaitu yang pertama, perbedaan syakal, harokat, dan huruf. Karena mushaf terdahulu tidak menggunakan syakal dan harokat, maka imam-imam qiraah membantu memberikan bentuk-bentuk tersebut. Yang selanjutnya yaitu Nabi sendiri melantunkan berbagai versi qiraah di depan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir yaitu adanya pengakuan Nabi takrir terhadap berbagai versi qiraah para sahabatnya. Jenis-jenis qiraah. Terdapat dua jenis qiraah yaitu berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Berdasarkan kuantitas yaitu ada qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah qiraat yang disandarkan pada 7 imam yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain yaitu Ibnu Amir. Adapun yang dimaksud dengan qiraah 14 atau qiraah al-arba' asyarah adalah 10 qiraah ditambah dengan 4 qiraah. Selanjutnya yaitu qiraah berdasarkan kualitas. Menurut As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa secara kualitas qiraah terbagi menjadi mutawir, masyhur, ahad, syad, mudarraj, dan maudhu'. Berbedanya qiraah. Yang pertama yaitu tetap terjaganya kitab Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua yaitu meringankan dan memudahkan qiraah. Yang ketiga yaitu menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat yaitu menjelaskan ayat yang masih mujmal atau yang masih umum. Rasam Al-Quran. Rasam berasal dari kata rasama yarsumu rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut Al-Quran. Jadi, rasam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Sejarah perkembangan rasam Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana, seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang, kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pada zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpencar-pencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin ke dalam beberapa naskah. Pola hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang rasam Al-Quran. Kedudukan rasam Utsmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Kelompok pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pola rasam Utsmani bersifat tauqiki. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam rasam Utsmani tidak bersifat tauqiki, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Dan yang terakhir yaitu kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasam imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami rasam Utsmani, tetap wajib mempertahankan keaslian rasam tersebut. Saya mulai dari ghalib Al-Quran. Ghalib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau ghalibnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam ghalib juga terdapat 5 jenis bacaan spesial, yaitu ada saktah, tashil, ishmam, naqal, dan yang terakhir adalah imlah. Baik, kita bahas satu persatu dimulai dari saktah. Saktah di sini bisa kita sebut diam atau diam juga. Mengapa disebut demikian? Karena cara membaca bacaan saktah ini adalah diam sejenak tanpa memutus nafas. Diam sejenak tanpa harus memutus nafas selama 2 harakat, lalu dilanjutkan kembali bacaannya tanpa mengambil nafas kembali. Biasanya ditandai dengan huruf saktah ya, atau kadang-kadang juga hanya huruf sin saja. Saya ambil contoh pada surat Yasin ayat 52. Bisa dibuka Al-Qurannya masing-masing. Yasin ayat 52 pada bagian mimmal qadina. Pada Al-Quran di situ terdapat huruf saktah ya, yang dimana kita harus membacanya seperti ini. Mimmal qadina hadhihi, seperti itu. Tidak mengambil nafas ya saat melanjutkan bacaan, tidak seperti ini. Mimmal qadina hadhihi, tidak seperti itu, namun tetap lanjutkan tanpa mengambil nafas. Untuk kasusnya sendiri dalam Al-Quran ada 4.
ada dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, surat Yasin ayat 52 yang tadi saya jadikan contoh, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Lanjut ke pembahasan tentang tashil. Kita bisa sebut tashil ini sebagai memberi kemudahan, keringanan, dan menyederhanakan. Mengapa disebut demikian? Karena dalam bacaan tashil terdapat dua hamzah yang berjejer. Hamzah yang pertama dibaca seperti biasa, namun hamzah yang kedua dibaca samar-samar antara alif dengan hamzah. Pada kasusnya hanya terdapat satu dalam Al-Quran ya, terdapat dalam surat Fussilat ayat 44. Lebih tepatnya pada bagian ini. Jami. Kita tidak membaca jami, namun dibaca seperti ini. Jami. Bedakan ya antara jami dengan jami. Tidak juga dipanjangkan ya, bukan seperti jami, bukan. Namun samar-samar dibaca. Jadi jami seperti itu. Yang ketiga ya, lanjut ada ismam, yaitu mencampurkan. Kenapa disebut mencampurkan? Karena pada kasusnya nih hanya ada satu ya dalam surat Yusuf ayat 11. Itu la ta'manna. La ta'manna ini dibacanya agak memoncongkan bibir. Jadi ismam ini mencampurkan domah pada sukun. Jadi bacanya dimonyongkan. Namun tidak berubah menjadi domah, bukan berarti berubah menjadi domah. Tetap fathah. Aja cara membacanya seperti ini. La ta'manna. Bisa dilihat ya. Mungkin tulisannya adalah la ta'manna, namun karena ini adalah bacaan ismam, jadi kita membacanya memoncongkan bibir, yaitu la ta'manna. La ta'manna. Seperti itu. Lanjut naql, yaitu memindah. Mengapa disebut memindah? Baik, langsung saya kasih contoh saja biar dapat mudah dipahami. Ada hanya satu ya dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Lebih tepatnya bagian ini. Bi'sal ismu. Nah, bisa dilihat Al-Qurannya. Al-Hujurat ayat 11 pada bagian bi'sal ismu. Tulisannya memang bi'sal ismu, namun kita pindahkan harkat, kita pindahkan kasrah yang tadinya dari alif, kita pindahkan kepada lam, sehingga kita baca menjadi bi'salismu, bukan lagi bi'salismu namun menjadi bi'salismu, seperti itu. Terus yang terakhir ada imalah, yaitu memiringkan atau membengkokkan. Kenapa disebut demikian? Baik, di sini contohnya hanya ada satu, yaitu pada surat Hud ayat 41 pada bagian majriha. Tulisannya memang majriha, namun kita bengkokkan huruf to yang tadinya ini menjadi re. Jadi kita tidak lagi membacanya majriha, namun menjadi majreha. I'rab Al-Quran secara bahasa artinya adalah baris atau harkat. Sedangkan secara istilah menurut ilmu nahwu artinya adalah berubahnya harkat pada akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya perbedaan amil atau yang memerintah, yang menempel pada kalimat tersebut, baik dalam segi lafaz ataupun kira-kiranya. Atau bisa kita simpulkan sebagai i'rab adalah pengubahan atau perubahan pada akhir masing-masing kata karena perbedaan faktor yang memasukinya. Agar mudah dipahami, saya berikan contoh. Baik, di sini ada kalimat ja'a Zaidun. Di sini bisa kita lihat nama Zaidun, nama Zaid ini harkat akhirnya itu domatain, Zaidun. Lalu kalimat berikutnya adalah Ra'a Khalidun Zaidan. Di sini Zaid berubah harkat akhirnya menjadi fathatain, Zaidan. Lalu di kalimat berikutnya ada Marra Khalidun bi Zaidin. Bisa kita lihat ya, di sini Zaid berubah lagi harkat akhirnya menjadi kasratain, Zaidin. Mengapa demikian? Ini disebabkan oleh perbedaan amil atau yang memerintah, atau bisa kita bilang kata kerjanya, atau dalam bahasa Arab bisa disebut fi'il dan isim, seperti itu. I'rab sendiri ada 4 macam pembagiannya. Ada i'rab rafa yang masuk kepada kalimat isim dan fi'il, i'rab nasab yang masuk kepada kalimat isim dan fi'il juga, i'rab jar yang hanya masuk kepada kalimat isim, i'rab jazm yang hanya masuk kepada kalimat fi'il. Selain daripada 4 itu,
Terdapat dua lagi macam i'rab yang berdasarkan amilnya. Ada amil yang masuk secara jelas yang disebut i'rab zohir, ada amil yang masuk secara samar yang bisa disebut i'rab takdir atau perkiraan. Ya, seperti itu penjelasan tentang i'rab. Lanjut kepada pembahasan tentang bada'i Al-Quran. Bada'i Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang keindahan-keindahan dalam suatu ungkapan. Dalam definisi lain, bisa juga dikatakan sebagai ilmu yang dengannya dapat diketahui macam-macam keindahan dalam suatu ungkapan yang relevansi dengan keadaan. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa ilmu bada'i adalah ilmu yang membahas tentang suatu keindahan yang terdapat pada suatu ungkapan. Bada'i sendiri terbagi menjadi dua, yaitu muhassinatul lafziyah yang berarti gaya bahasa yang menjadikan kata-kata lebih indah dan enak didengar dari segi lafaz atau artikulasi bunyinya. Sedangkan yang kedua yaitu muhassinatul maknawiyah, yaitu adalah gaya bahasa. Selanjutnya yaitu ma'rifatul muhkam wal mutasyabih. Menurut Ramli Abdul Wahid, muhkam yaitu ayat yang maknanya telah jelas, nyata, serta tidak mengandung kemungkinan nasah. Adapun mutasyabih yaitu ayat yang maknanya tersembunyi, hanya Allah yang mengetahui maknanya, seperti datangnya hari kiamat, serta huruf yang terdapat di awal surah. Selanjutnya yaitu nasah wal mansuh. Nasah secara bahasa artinya menghilangkan, menggantikan, mengalihkan, serta mengutip. Adapun secara istilah, nasah yaitu menghapus sesuatu dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, nasah artinya hukum yang menghapus dan mansuh adalah hukum yang dihapus. Dalam Al-Quran, ulama membagi nasah dan mansuh dari dalam 3 hal, yaitu nasah dari segi bacaan dan hukumnya, nasah dari hukumnya saja, dan nasah dari bacaannya saja. Selain dari segi bacaan dan hukumnya, ulama juga membagi nasah dan mansuh dari segi penggantinya. Selanjutnya yaitu Tanasubiyatul Quran. Tanasubiyatul Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas penyesuaian atau hubungan antara ayat satu ayat dengan ayat yang lainnya, baik yang dibenarkan maupun dibenarkan sama-sama patut untuk dibenarkan. Ilmu ini bersifat ijtihad ulama, sedangkan langsung kepada Nabi. Wujwa an-Nazair. Wujwa an-Nazair adalah ilmu Al-Quran yang membahas kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti dan makna yang dimaksud dalam suatu ayat. Wujuh sendiri adalah lafal yang digunakan untuk beberapa makna, sedangkan an-Nazair adalah lafal-lafal yang berhampiran maknanya. Wujuh adalah bentuk jamak dari wajh yang bisa berarti wajah atau sesuatu yang menjadi tujuan atau yang dimaksudkan. Sedangkan nazair adalah bentuk jamak dari nazirah. Menurut Ibnu Al-Mansur, maknanya adalah kesamaan dan keserupaan dalam bentuk, perilaku, perbuatan, dan perkataan. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah pernah menggunakan kata nazair dalam ungkapannya. Aku tahu nazair ketika Nabi SAW mengelompokkan 20 surat yang termasuk mufassal. Selanjutnya, ilmu Al-Quran yaitu Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran dengan mensyarah ayat-ayat perumpamaan yang ada di dalamnya. Amsal juga berarti contoh atau teladan, dan Amsal juga bermakna yang berarti kesamaan atau penyempurnaan. Adapun definisi Amsal adalah menonjolkan sesuatu makna yang abstrak dalam bentuk indrawi agar menjadi indah dan menarik. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Amsal Al-Quran adalah suatu perumpamaan atau ungkapan-ungkapan dengan gaya bahasa yang indah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran berupa ungkapan singkat, jelas, dan padat untuk dijadikan sebagai ibarat teladan yang baik dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, macam-macam Amsal dalam Al-Quran. Dalam memahami macam-macam Amsal, ulama telah berusaha untuk mengklasifikasikan sehingga Amsal dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu Amsal Musaraha, Amsal Kamina, dan Amsal Mursalah. Amsal Mursalah sendiri adalah ayat yang di dalamnya dengan lafaz Amsal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Kemudian yang kedua, Amsal Kamina. Amsal Kamina ialah ayat di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadanya redaksinya, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Dan yang terakhir adalah Amsal Mursalat. Amsal Mursalat berarti ungkapan lepas yang tidak terikat dengan lafaz tasbih, tetapi ayat-ayat itu digunakan seperti penggunaannya peribahasa. Secara selita, ciri utamanya adalah sama dengan ciri utama peribahasa, yaitu ungkapan atau kalimatnya ringkas,
berisikan perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Jidal Al-Quran. Jidal Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang bantahan Al-Quran terhadap orang yang mengingkari seruan dan keterangan-keterangannya. Jidal juga sama dengan jadal, diartikan dengan debat. Cara yang ditempuh Al-Quran dalam berdebat sangat simpel, praktis, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan didukung oleh bukti-bukti yang representatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya seperti penciptaan alam semesta seperti langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Macam-macam jidal Al-Quran. Yang pertama, memperkenalkan atau al-ta'rif, maksudnya adalah Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya. Kedua, al-tajzi'at, ialah bagian-bagian yang disebutkan dalam satu ungkapan memberikan argumentasi atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut. Ketiga, umum dan khusus atau tamim dan tarhis, ialah mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Kemudian sebab akibat atau al-ilat wa al-malul, dasar yang dipakai dalam beristidlal atau mengemukakan dalil ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Kemudian mempertentangkan atau al-muqabalat ialah mempertentangkan dua hal yang salah satunya diantaranya mempunyai efek yang lebih besar dari wujudnya dibanding yang lain, seperti pertentangan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Terakhir, mengemukakan perumpamaan atau tamthil ialah perumpamaan dari sesuatu argumen amat penting karena sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, maka dengan menggunakan tamthil serupa itu tampak dengan jelas. Kemudian ada qasas al-Quran, merupakan jamak dari khisyah yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kisah mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafaz sejarah, tarikh, syirah, dan asar. Akan tetapi kata-kata itu tidak dapat dalam Al-Quran, hanya kata kisah yang dipakai dalam Al-Quran. Bentuk-bentuknya yang pertama ada kisah para nabi terdahulu yang mengandung informasi mengenai dakwah, mukjizat, tahapan dakwah, dan perkembangan dakwah dari nabi seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi lainnya. Yang kedua, kisah-kisah yang menyebutkan pribadi yang bukan termasuk nabi dan golongan namun dapat dijadikan pelajaran seperti kisah Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan lainnya. Manfaat kisah antara lain: satu, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama dan menangnya kebenaran. Dua, membenarkan para nabi terdahulu. Tiga, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad. Empat, mengungkap kebohongan para ahli kitab dengan hujah. Lima, menarik perhatian para pendengar dan menetapkan pesan ke dalam jiwa. Hikmah pengulangan qasas atau kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah tersebut. Bentuk kemukjizatan Al-Quran karena pengulangan kisah sulit bahkan mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Yang ketiga, sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Rasul ketika ayat qasas diturunkan kesekian kalinya. Keempat, terkadang qasas tidak dikisahkan sekaligus sempurna dengan alur maju sehingga dibuat berulang. Yang terakhir, kisah yang diceritakan Al-Quran secara terpisah dapat dijadikan pelajaran oleh umat Islam secara umum. Selanjutnya, aqsamul Al-Quran, yaitu bentuk jamak dari qasam yang menurut bahasa artinya sumpah. Sumpah terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, yang bersumpah dengan hal ini adalah Allah atau manusia yang dinamai Al-Halif atau Al-Muqsin. Kedua, huruf atau kata yang menunjukkan bahwa ucapan adalah sumpah, yaitu huruf-huruf waw, ba, ta, dan kata uksimu, ini adalah adat al-qasam. Tiga, sesuatu yang dijadikan penguat sumpah, yaitu penyebutan nama Allah, zat, sifat, atau perbuatannya. Yang terakhir, informasi yang dilakukan ini dinamai jawab al-qasam. Rukun-rukun aqsamul ada 3, yaitu yang pertama ada fi'il qasam yang dimutadikan dengan huruf ba. Kedua, ada muqsam bih atau penguat sumpah, yaitu sumpah itu harus diperkuat sesuatu yang diagungkan oleh yang bersumpah. Kemudian ada maqsam alaihi, yaitu ucapan yang ingin diterima atau dipercaya orang yang mendengar lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Macam-macam aqsamul Al-Quran, yaitu dari segi fi'ilnya ada 2 macam. Yang pertama ada qasam dahil, yaitu sumpah yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya. Yang kedua ada qasam mudmari atau sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban qasam. Kata ijaz terambil dari kata ajaza yang berarti lemah atau memiliki antonim yang berarti mampu. Ijaz adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari akar kata yang sama lahir kata mukjizat yang diartikan oleh banyak pakar sebagai sesuatu yang luar biasa yang dihadirkan oleh seorang nabi. Para pakar Al-Quran sepakat menyatakan adanya ijaz Al-Quran yang diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keistimewaan Al-Quran yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. Mukjizat secara etimologi berarti melemahkan, sementara menurut terminologi, mukjizat ialah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran, pengakuan, kenabian, dan kerasulan. Kata mukjizat sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun untuk menerangkan mukjizat, Al-Quran menggunakan istilah ayat-ayat atau bayinat. Baik ayat atau bayinat mempunyai 2 macam arti. Yang pertama artinya pengkabaran ilahi yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan yang kedua mencakup mukjizat atau tanda bukti.
Bentuk-bentuk ijaz Al-Quran. Yang pertama yaitu ijaz bayani wa adabi atau ijaz secara bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu ijaz al-islahi atau at-tasyri'i atau kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Yang ketiga ijaz al-ilmi yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai materi tafsir Al-Quran. Tafsir dalam wacana istilah menurut Abu Hayyan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun kala tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Pengertian tafsir di atas membuka wacana dua dimensinya, yakni sebagai ilmu dan sebagai produk. Sebagai ilmu, tafsir merupakan perangkat pengetahuan untuk mengungkap kandungan makna Al-Quran, baik petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, maupun hikmah di dalamnya. Sementara sebagai produk, tafsir berupa penjelasan petunjuk-petunjuk, hukum-hukum, maupun hikmah yang dikandung Al-Quran. Prinsip-prinsip dasar tafsir yakni yang pertama, aspek metodologis, yang kedua, ilmu-ilmu yang diperlukan, dan yang ketiga, kriteria atau kualifikasi personalitas, dan yang keempat, yaitu etika. Yang pertama mengenai aspek metodologis, yaitu meliputi menafsirkan lebih dulu Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian mencari penafsiran dari Al-Sunnah, kemudian meninjau pendapat dari para sahabat, dan yang terakhir yaitu memeriksa pendapat tabi'in. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan, yaitu ada bahasa, nahwu, tasrif, istiqaq, ma'ani, bayan, badi', qiraah, usul ad-din, usul al-fiqih, asbab al-nusul, nasik, mansuk, fikih, hadis-hadis tentang penafsiran lafal mujmal dan mabham, dan yang selanjutnya yaitu mauhibah. Ketiga kriteria atau kualifikasi personalitas, seorang mufasir disyaratkan memenuhi kriteria, yaitu yang pertama berakidah yang benar, yang kedua bersih dari hawa nafsu, yang ketiga berpengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya, dan yang keempat berpengetahuan bahasa, dan yang kelima berpengetahuan pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Selanjutnya berkemampuan pemahaman yang cermat. Yang keempat yaitu tentang etika, yaitu meliputi berniat baik dan bertujuan benar, kemudian berakhlak baik, taat dan beramal, berlaku jujur dan teliti dalam penukilan, tawadhu', berjiwa mulia, vokal dalam menyampaikan kebenaran, berpenampilan baik, bersikap tenang dan mantap, mendahulukan orang lain yang lebih utama daripada dirinya, kemudian mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara baik. Secara klasik, metode tafsir dibedakan ke dalam dua bagian besar, yaitu tafsir bil-riwayah dan tafsir bil-dirayah. Dari paduan kedua metode itu, lalu muncul 4 metode, yakni tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir muqarron, dan tafsir maudu'i. Yang pertama yaitu tafsir tahlili, mengkaji Al-Quran dari segala aspek dan maknanya. Tafsir ini memuat beberapa macam, yakni yang pertama tafsir bi al-ma'tur, tafsir bi al-ra'i, tafsir sufi, tafsir isori, tafsir fikih, tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir adabi, dan tafsir isra'iliyat. Selanjutnya yaitu tafsir ijmali, menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, tanpa penjelasan panjang lebar untuk dikonsumsi berbagai tingkatan intelektualitas, yang ditafsirkan disesuaikan urutan mushaf dari ayat ke ayat, dari surat ke surat berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tafsir muqarron, adalah metode tafsir dengan mengambil sejumlah ayat, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir yang metode dan kecenderungannya berbeda-beda dan mengkomparasikannya, kemudian menjelaskan kecenderungan legitimasi kemadhabannya masing-masing. Yang keempat yaitu tafsir maudu'i, ialah metode tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara mengenai masalah atau tema tertentu, serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan tertentu, meskipun ayat-ayat itu turunnya baik dari cara, waktu, maupun tempat yang berbeda, tersebar dalam berbagai surat sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas.